Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nur Fadia, 6th semester students of English Education Department 2018, Alauddin Steak Islamic University of Makassar. So today I'm going to make a video about my subject, cross-cultural understanding. And here I want to explain to you all, or I want to tell you about cultural of Russian country. So, here saya akan memberikan penjelasan atau memaparkan mengenai budaya-budaya dan kebiasaan dari negara Rusia. Nah, baik dari segi bahasa, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Nah, Rusia sendiri adalah salah satu negara yang terletak di benua Eropa karena merupakan negara terbesar di dunia. Maka Rusia berbatasan dengan 15 negara. Sedangkan ibu kota dari negara Rusia sendiri ialah Moskow, di mana Moskow ialah kota terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk kurang lebih 10,5 juta jiwa. Dan mata uang dari negara ini ialah rubel Rusia. Sedangkan agamanya sendiri sekitar 15-20% menganut Ortodoks Rusia dan 10-15% Islam, sedangkan Kristen lainnya yaitu 2%. Okay, next is about language in negara Rusia. Apabila kita ingin menyapa seseorang dengan kata halo, kita bisa menyebut dengan sebutan privet. Sedangkan selamat pagi kita bisa menyebut dengan Dobre Utra. Dan apabila kita ingin menanyakan sebuah kabar, kita bisa menyebut kata Kak Jila. Dan kata terima kasih kita bisa menyebutnya dengan sebutan Spasiba. Nah, kata ya sendiri bisa kita lontarkan dengan ucapan da. Dan tidak bisa kita sebut dengan kata nyet. Nah, selanjutnya beberapa fakta tentang negara Rusia. Yang pertama yaitu tidak berbahasa Inggris. Kebanyakan orang Rusia tidak dapat berbahasa Inggris meskipun mereka tinggal di kota-kota besar seperti Moskow. Nah, mereka cukup bangga dengan negara dan bahasa mereka sendiri. Dan bahkan mereka sering sedikit bete apabila kita bertanya kepada mereka dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, apabila kita ingin berkunjung ke negara Rusia, setidaknya kita mengetahui beberapa kalimat dasar dalam bahasa Rusia agar mereka bisa lebih open ketika kita ingin menanyakan sesuatu. Dan yang kedua yaitu tidak tersenyum. Di Rusia mereka bukannya jutek ataupun sombong, sebaliknya mereka justru orang yang sangat baik dan ramah. Orang Rusia memang tidak diajarkan untuk tersenyum kepada orang yang belum mereka kenali. Jadi memang hal tersebut bagian dari budaya mereka. Kalau kita cengar-cengir di depan mereka atau apapun itu, mungkin mereka bisa tersinggung atau merasa kita sedang menghina atau menjadikan hal tersebut sebuah bahan lelucon seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu mereka di negara Rusia itu mereka masih mempercayai yang namanya tahayul. Nah, di sana itu di dekat Iberian Gate and Chapel terdapat sebuah piringan berwarna perunggu yang dikenal dengan nama Zero Kilometer of Russia. Nah, di piringan tersebut terdapat seseorang yang masih suka melemparkan sebuah koin dan membuat sebuah permohonan. Konon katanya bila koin tersebut jatuh tepat di tengah piringan tersebut, maka permohonan yang telah mereka minta itu akan terkabul, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu modis. Di Rusia itu dari tua hingga muda, pria maupun wanita, orang Rusia itu terkenal modis. Dan tidak bisa dipungkiri wanita-wanita Rusia itu khususnya memiliki postur tubuh yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu meludah sembarangan. Nah, di Rusia itu
meludah merupakan hal yang lumrah. Nah, selanjutnya vodka. Vodka ini merupakan bagian dari kehidupan orang Rusia. Karena di Rusia terkenal dengan dingin, maka vodka itu tidak terpisahkan oleh mereka. Mereka menjadikan vodka sebagai minuman utama. Vodka ini di mana-mana kita dapat menemukannya dengan mudah. Sama halnya di negara kita di Indonesia, vodka ini sama seperti air putih atau air mineral, seperti itu. Next is family oriented people. Nah, orang Rusia itu sangat sayang dengan keluarga. Di mana kita tidak di Rusia kita tidak dapat menemukan orang tua yang tinggal di panti jompo seperti yang banyak kita temukan di negara-negara maju lainnya. Meskipun masyarakat Rusia itu terkenal sibuk, tapi mereka dapat merawat dan menjaga orang tua mereka yang sudah sepuh di rumah mereka sendiri. Selain bahasanya yang unik, ternyata masih banyak budaya dan kebiasaan dari negara Rusia. Yang pertama yaitu harus menghabiskan makanan yang telah disediakan. Saat kita berkunjung ke negara Rusia, maka satu hal yang harus kita perhatikan ialah cara kita makan. Di sana, habis atau tidaknya makanan sangat berpengaruh dan memiliki arti yang sangat mendalam. Jika kita bisa menghabiskan makanan atau suguhan yang disediakan oleh orang Rusia, maka mereka akan sangat senang. Sebaliknya, jika kita menyisakan sebuah makanan yang telah disuguhkan, maka mereka seperti merasa tersinggung dan akan marah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pada masyarakat Rusia memiliki istilah yang cukup unik dan terkenal, yaitu jiwa Rusia yang luas. Sebenarnya istilah itu tercipta karena orang Rusia sangat menghargai keberagaman dan sangat ramah dalam menerima budaya atau orang asing yang baru mereka kenal. Maka dari itu, saat kita melancong atau berkunjung ke Rusia, kita bisa merasakan rasa ramah dari masyarakat Rusia, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kereta metro. Di Rusia terdapat transportasi favorit dari masyarakatnya. Nah, Rusia sama seperti negara yang telah memiliki kereta bawah tanah lainnya. Kereta bawah tanah Rusia itu bernama metro, yang juga banyak memiliki peminat. Seperti itu, sekitar lebih dari 9 juta orang yang menggunakan model transportasi metro itu. Nah, selanjutnya yaitu menghindari bersalaman atau berjabat tangan di depan pintu apabila kita berkunjung ke rumah masyarakat di Rusia. Orang Rusia itu sangat menghindari berjabat tangan atau bersalaman di depan pintu. Meskipun di beberapa negara atau di negara kita di Indonesia hal tersebut merupakan sebuah kewajiban. Nah, namun di sana di Rusia itu hal tersebut mungkin akan menimbulkan sebuah perselisihan, seperti itu. Nah, selanjutnya di Rusia itu mempunyai sebuah tradisi yang apabila mereka melangsungkan pernikahan, mereka melangsungkannya dengan sangat mewah. Nah, yang selanjutnya yaitu perempuan di Rusia itu sering menggunakan make up yang bisa dibilang on setiap saat. Nah, di Rusia itu make up merupakan hal yang paling penting pada untuk para wanita yang belum menikah. Nah, di mana mereka itu akan membuat penampilan sehari-hari mereka itu akan selalu tampak on dan terlihat rapi. Nah, selanjutnya yaitu food and drink. Nah, di Rusia itu memiliki keberagaman makanan dan minuman. Yang pertama yaitu ada Pirotsky. Nah, Pirotsky ini merupakan jajanan Rusia yang paling sering kita temui, yang bisa sangat mudah kita temui.
Nah, piroski ini menyerupai sebuah bakpao di mana terdapat isian daging, nasi, dan aneka sayuran. Yang kedua yaitu borsch, di mana borsch ini sejenis sop yang berisikan sayuran seperti wortel, kol, tomat, dan diberikan sebuah krim asam. Nah, selanjutnya yaitu minuman yang terkenal di negara Rusia sendiri ialah vodka. Dan juga ada yang disebut dengan Sbiten. Sbiten ini bisa menjadi pengganti teh, di mana minuman ini terbuat dari madu dan aneka rempah-rempah khas masyarakat Rusia.